I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengajak untuk memasuki MMT pada masa Prapaskah ini dengan tema pertobatan. Kita pernah melakukan tema ini pada tahun lalu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, saya juga lupa. Tapi saya ingin mengulangi lagi, tapi juga hari kali ini dalam kemasan menyelami mutiara Mother Teresa. Dan kalau kita menelusuri seluruh perjalanan Mother Teresa juga adalah perjalanan pertobatan, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ia pada tanggal 10 September 48 menanggapi panggilan akan dahaga Yesus, itu kan juga pertobatan yang berangkat dari cinta yang mendalam. Jadi kalau kita membayangkan pertobatan itu kan dosa, ya. Kalau kita membayangkan pertobatan mungkin Rabu Abu itu kemarin penuh sekali sini, ya. Saya nggak tahu, saya yakin tempat lain juga penuh karena banyak seperti di
di daerah Romo di Bojong atau di mana itu, sampai 8 kali misa itu dan mengantri di depan ya. Saya melihat ada animo bagaimana setelah pandemik ini orang mengalami sesuatu kerinduan untuk mengalami kedekatan dengan Allah sebagai sesuatu kebutuhan ya. Dan kiranya ini bukan lagi tentang semata-mata soal orang berdosa, tapi pertobatan yang membuat kita sesungguhnya berangkat dari pengalaman cinta, pengalaman kerinduan akan Allah, pengalaman bahwa saya tidak mungkin hidup tanpa Allah. Gitu ya. Seperti soalnya seorang anak ya pada orang tuanya. Ketika kita masih kecil kita menyadari ketika orang tua kita tidak ada di samping kita atau tidak jauh dari jangkauan pandangan kita, kita mengalami yang namanya ya menangis ya. Dan menangis itu tanda bahwa kita membutuhkan kehadirannya. Maka kalau saya membayangkan pertobatan itu adalah suatu dinamika bagaimana seorang yang semakin menyadari Allah itu adalah Allah yang sungguh hidup dalam diriku, kehadirannya adalah topangan hidupku, dan semuanya itu adalah bagian dari apa yang selalu memberi hidupku itu menjadi lebih lagi ya. Nah ini pertobatan yang awal. Jadi ketika manusia berorientasi dari dirinya kepada Allah, ketika ia keluar dari dirinya kepada relasi dengan Tuhan, dan itulah tahap awal suatu pertobatan. Ibu Teresa mengalami itu sejak dari masa usia 12 tahun. Ketika ia punya devosi pada hati Kudus Maha Yesus. Dan sejak itu dia ingin memberikan hidupnya bagi Tuhan. Maka ia masuk Biara Loreto. Dan ketika dikirim di Darjeeling itu, dia hidup di dalam situasi memang menghayati hidup panggilannya. Dan hidup panggilannya adalah hidup pertobatannya dia. Nah, saya melihat bahwa tanggal 10 September itu adalah tingkat pertobatannya luar biasa dari Ibu Teresa. Yaitu suatu pengalaman bagaimana dahaga Yesus itu menjadi kebutuhan dia juga. Jadi ada suatu perkembangan pertobatan di sini. Dan saya memahami sebagai pertobatan rasuli ya. Pertobatan rasul itu adalah suatu pertobatan yang ingin seperti para rasul itu menjadi messenger, menjadi pewarta, menjadi inilah Allah ya, inilah Allah dalam diri Yesus yang ingin aku wartakan lewat apa yang aku pilih sebagai jalan hidup. Maka ketika Ibu Teresa keluar dari Biara Loreto, ia sungguh keluar dengan situasi di mana ia hanya bergantung dan menjadi satu-satunya harapannya adalah Yesus yang memberikan dia arahnya. Maka saya sudah membagikan kepada kelompok untuk bahan renungan besok. Maka sekaligus pengantar MMT pada kali ini, sekaligus juga pengantar untuk tema pertobatan dalam masa Prapaskah ini. Jadi, bukan yang ini, maaf, salah. Sebentar, salah ambil file. Itu Indonesia ya. Ini filenya. Ini sudah saya bagikan lewat Bu Rosa untuk dibagikan pada teman-teman semua. Mari kita lihat bacaan besok ya Bapak Ibu ya. Bacaan besok itu tentang Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau kita baca secara keseluruhan dari Lukas 5:27-32 itu tentang panggilan Lewi, pemungut cukai. Ya. Dan Lewi itu, ya kita tahu siapakah dia. Ketika Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, hati Lewi bergetar, dan dia dengan serta-merta meninggalkan segala sesuatu, mengikuti dia. Tentu
renungan tentang Lewi, yaitu Matius itu sendiri ya, yang akhirnya menjadi penginjil. Kiranya di sini ada suatu tahap awal dari pertobatannya Lewi. Yang seperti saya katakan tadi, di awal itu ia mengalami bahwa datang dan ada di samping Yesus, itulah yang menjadi kerinduan dia, yang menjadi pertobatan awalnya. Mungkin dia setelah lama sebagai pemungut cukai dan setelah lama dia bergulat dengan dirinya, setiap kali dia mendengar kata Yesus, hatinya tergetar. Bahkan kali ini dalam bacaan besok, Injil besok, Yesus sendiri yang memanggil dia. Lewi, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Maka disitulah kelihatan sekali bagaimana ia dipanggil Tuhan melebihi daripada apa yang ia butuhkan. Jadi ketika dia menyadari ada di samping Tuhan adalah pertobatannya, dan setelah ia ada di samping Tuhan, Tuhan memanggil dia, dan itulah yang membuat dia mengalami pertobatan baru. Ia menjadi rasulnya, ia menjadi rasul Kristus. Dan ini saya coba lihat dalam pengalaman Ibu Teresa, yang seperti saya katakan tadi, tanggal 10 September 48 itu Ibu Teresa sungguh menjalani proses pertobatan yang panjang. Kita tahu hampir 2 tahun dia terus bergulat ya. Apakah sungguh ini panggilan Tuhan? Apakah sungguh aku harus keluar dari Biara Loreto? Bukankah ini tentang keinginannya pribadi, keinginan sosialnya pribadi? Tentu ada banyak pertanyaan di balik itu. Jadi di sini ketika dia mencoba melihat dan melihat, dia mencoba melalui suatu yang namanya menimbang-nimbang tentang kuantitas pertobatan. Apakah ada banyak dosaku atau apakah aku masih berdosa? Jadi masih bisa melihat di sana tentang dosa sebagai bobot hidup manusia yang menjadi beban. Mungkin dia menimbang-nimbang banyak hal tentang apakah salahku atau apakah yang Tuhan mau dari aku. Berapa banyak. Dia menimbang-nimbang sampai Tuhan mengatakan, apakah engkau mau menolak aku, Teresa? Itu dalam buku Sacred Fire juga jelas dikatakan di sana. Saya mengutipnya dalam renungan kali ini, nanti bisa dibaca sendiri. Di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat proses panjang pertobatan Ibu Teresa, yang terjadi adalah dari kuantitas pertobatan mengarah kepada kualitas pertobatan. Ketika dia menimbang tentang kesalahan atau menimbang apa yang kurang, apa yang begini, tapi akhirnya dia masuk dalam misteri pertobatan, yaitu perjumpaan yang sangat dalam dengan Yesus sampai ia menemukan perjumpaan dengan dahaga Yesus. Itulah yang membawa dia kepada pertobatan yang sungguh-sungguh radikal, di mana ia akhirnya berani untuk menaruh semuanya pada tuntunan Yesus sebagai rasulnya di dalam kegelapan. Maka di sini keunikan dari pertobatan Ibu Teresa adalah ia mengalami yang namanya panggilan untuk menjadi rasul Kristus di dalam dunia, bahkan dunia yang paling gelap, yaitu di mana orang menolak Yesus. Orang tidak datang pada Tuhan. Maka Bapak Ibu, saya menawarkan rahmat yang dimohon. Sebagai pensilnya, mohon rahmat tidak pernah menolak Tuhan sebagai jalan pertobatan untuk kemuliaan Allah. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Intinya adalah kita melakukan pertobatan setiap hari untuk semakin mengambil bagian dalam keputusan Tuhan. Ibu Teresa menemukan jalan kegelapan adalah jalan pertobatan dia. Dalam arti apa? Tuhan memanggil dia untuk menyapa, menyentuh pribadi-pribadi, individu atau kelompok, keluarga atau masyarakat yang hidup dalam tekanan kegelapan. Tekanan kegelapan itu adalah tidak ada senyum, tidak ada damai, semua terasa dingin seperti es, semua buta, dan semuanya seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya.
Dan ini yang juga mewarnai hidup panggilannya. Akhirnya dia sampai pada tahap mencintai kegelapan. Berbagi rasa dengan penderitaan kaum miskin itu adalah bagian dari seluruh perjalanan hidupnya. Setelah dia memutuskan untuk keluar dari Via Loreto, sejak 49 sampai 97 akhir hidupnya, ia menemukan di situ. Untuk pertama kali dalam waktu 11 tahun ini, saya sampai pada tahap mencintai kegelapan. Karena sekarang saya percaya bahwa hal itu hanya merupakan bagian yang sangat kecil dibandingkan kegelapan dan penderitaan Yesus di dunia. Dan ini yang akhirnya menjadi dasar dari ia membawa para suster MC untuk menghidupi cinta yang mendalam pada Tuhan, melayani mereka yang hidup dalam kegelapan, dalam kesendirian, dalam situasi ditolak dan disingkirkan. Saya senang dengan cerita dari Jacqueline Decker ini ya. Saya setiap kali merenungkan Ibu Decker ini, itu suatu yang sangat indah sekali antara bagaimana Ibu Teresa mencintai dalam pertobatannya untuk terus menjadi terang di dalam kegelapan bagi siapapun yang ingin terlibat. Maka ia mengajak Ibu Jacqueline Decker untuk ambil bagian di dalam perjalanan panggilannya melalui penderitaannya. Ia minta Ibu Decker untuk mendoakan dia. Dan itu bagian dari bagaimana Ibu Jacqueline Decker juga ambil bagian dalam perutusan itu. Nah, di sini kita melihat bagaimana sesungguhnya bagaimana hidup di dalam panggilan Tuhan itu menjadi pilihan-pilihan yang ia hidupi selalu. Bapak Ibu, saudara-saudari, silakan nanti dicoba direnungkan. Ini bagian yang saya kutip dari buku Sacred Fire tentang ketika Yesus bertanya, akankah engkau menolak? Itulah gejolak hati yang muncul dan setelah berbulan-bulan menjadi bisikan dalam batinnya. Apakah aku akan menolak Tuhan? Dan kata kuncinya adalah, sekali-kali pun aku tidak menemukan Tuhan. Sekali-kali pun aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah bagian yang ingin saya tawarkan di dalam MMT dalam masa Prapaskah ini. Mencoba menemukan renungan-renungan harian kita lewat Ekaristi dengan bantuan Mutiara Ibu Teresa. Kita ingin masuk ke dalam misteri tentang pertobatan Ibu Teresa dan juga pertobatan kita. Pertobatan Ibu Teresa adalah suatu perjalanan dari ia rindu akan Allah sampai pada ia masuk lebih dalam Allah yang rindu pada dia dan ia menjawab kerinduan Allah. Sampai pada akhirnya pertobatannya adalah ia ingin selalu apa yang dirindukan Allah itu sungguh-sungguh ia perjuangkan dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan dalam diri Ibu Teresa, kerinduan Allah itu adalah dahaga Yesus. Dan ia menemukan spiritualitas Aetos itu sebagai bagian dari apa yang mengisi seluruh hari-hari pertobatannya sampai ia wafat tahun 97. Kita boleh bertanya pada renungan-renungan ini. Semakin aku menemukan hidupku, apakah aku juga semakin menemukan bagaimana Allah memanggilku? Saya mau memberikan satu penutup sharing, mungkin sharing tunggal ini ya, sharing saya pribadi. Ini renungan saya selama 9 bulan di Wisma Sahabat Yesus. Saya menemukan ada banyak hal yang luar biasa terjadi pada hari-hari ini. Bagaimana seolah-olah semuanya itu berjalan seiringan dengan satu arah. Melihat melihat anak-anak muda bergerak ya, melihat anak-anak muda hadir ya. Dari tidak ada menjadi 1, 2, 10, 20,
Dan malam ini ramai sekali karena ada kaderisasi dari Politeknik Negeri Jakarta, sekitar 80 anak menginap di Wisma SY dengan tenda gitu ya. Dan besok juga dilanjutkan, dan minggu depan juga masih ada dari Gunadarma juga memakai sini. Saya melihat ada begitu banyak anak muda yang sekarang datang untuk berdoa. Dan kemarin pada misa Rabu Abu pagi jam 6 itu 200 anak-anak muda. Rabu Abu sore itu hampir 300. Dan yang saya kagetnya, ini bukan soal kolektor, tapi kadang-kadang ya, kalau saya ada misa itu ya, saya senang anak-anak kolektor itu, kalau anak-anak muda datang pasti saya tahu. Kolektornya paling tidak lebih dari 200.000 atau 300.000. Tapi isinya 2.000-an. Jadi kalau 2.000 itu berarti kan sekitar 100 orang lebih ya, sampai 300. Tapi kemarin saya kaget sekali. Ternyata ada suatu gelora di dalam hati anak muda. Dalam 2 kali misa itu Bapak Ibu. Yang bagian mengubah kolektor. Romo, ini luar biasa kaget Romo. Dalam 2 kali misa itu kolektornya hampir 5 juta. Dan semua anak muda yang datang. Dan semua anak muda yang benar-benar kalau saya lihat itu kan mereka beli nasi bungkus 5.000, tapi mereka kolektor 50 ribuan. Nah, ini ada suatu fenomena yang kita temukan di dalam diri anak muda. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Sesuatu yang memberikan warna kepada orang muda untuk terlibat di dalam misa Rabu Abu. Tadi juga jalan salib juga lumayan banyak, sekitar 60-an ya. Ketika saya menyaksikan setiap hari dan setiap kali ada banyak anak muda yang datang untuk berdoa, maka kiranya inilah yang menjadi salah satu kerinduan kita semua, bahwa doa-doa kita dan juga doa-doa orang muda selalu membawa kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka tadi saya katakan kepada anak-anak, nanti saya diminta jam 9 memberi pengantar ya. Mereka akan ada pergantian pengurus. Saya bilang, keluarga mahasiswa Katolik itu tidak boleh kehilangan Katoliknya. Dan Katolik itu nyata di dalam apa? Dalam relasi dengan Yesus, dan nyata dalam relasi dengan Yesus lewat Ekaristi. Dan itulah yang selalu perlu kita rayakan. Maka saya nanti katakan kepada mereka kan ada pemilihan visi misi ya. Pilihlah calon ketua pengurus yang mengajukan sebagai kandidat, pilihlah yang mencintai Yesus. Dan janganlah pilih orang yang hanya organisasi saja. Ini provokator ini saya. Tapi saya harus berani mengatakan demikian kepada anak-anak muda. Karena apa Bapak Ibu? Ketika di sini hanya terjadi kumpulan mahasiswa yang berorganisasi, tapi tidak ada rohnya dan tidak ada cahayanya seperti yang kita temukan dalam doa-doa kita, maka ini tidak lebih daripada kumpulan mahasiswa. Dan inilah tantangan kita. Maka saya katakan kepada mereka, kalau ada masih pengurus yang masih visinya organisasi, harus memperbarui diri. Jangan ngajukan diri sekarang. Ini salah satu sharing yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Doa-doa kita itu sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Maka mengapa MMT, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam misa harian, dalam renungan harian dan sambil merenungkan Mutiara Ibu Teresa, kiranya ini yang menjadi sumber kerohanian kita yang sudah disediakan oleh liturgi gereja setiap hari dalam Ekaristi. Maka saya membatasi sekarang bukan dengan bacaan 1 dan 2, tapi hanya fokus pada bacaan Injil, supaya teman-teman sekalian sekurang-kurangnya setiap hari bisa membawa bacaan Injil sebagai suatu sarana untuk semakin mengalami Yesus yang begitu nyata di dalam doa-doa dan tentunya adalah perantaraan mutiara dari Ibu Teresa. Kita masih punya 3 hari untuk mengakhiri mutiara I'm the little pencil on the God's hand. Dan kita sudah masuk di dalam dinamika Allah yang menulis, Allah yang bercerita, dan Allah yang melakukan segala-galanya melalui aku sebagai pensilnya.
Saya yakin Bapak Ibu sudah punya banyak cerita, sudah punya banyak refleksi, maka mungkin nanti dalam 3 hari terakhir sampai tanggal 28 sebagai tema memasuki pertobatan. Apa yang sesungguhnya dalam perjalanan merenungkan I'm the little pencil on the God's hands itu sungguh membawa kita masuk dalam pertobatan sejati. Yaitu sungguh ingin menemukan kerinduan Tuhan dalam hidupku yang aku mau juga aku rayakan sebagai kerinduanku sebagai manusia yang percaya pada Tuhan. Selamat melanjutkan tema I'm the little pencil dengan dinamika pertobatan sampai pada akhir Prapaskah ini. Demikian Pak Winardi, saya kembalikan. Ya, terima kasih Romo Rudi. Kita sudah menerima ya pengantar ya untuk minggu besok hari Sabtu, Minggu, Senin dan Selasa ya. Masih ada 4 hari Romo bersama malam hari ini ya. Sebelum kita masuk ke Mutiara Mother Teresa yang berikutnya ya di bulan Maret ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sebelum Romo nanti meninggalkan kita. Karena jam 9 Romo harus mendampingi teman-teman mahasiswa ya kelihatannya ini. Sudah hampir jam 9. Ya. Penutup, mereka masih ramai kok. Oh Masih ya, baik. Ya oke. Kalau ada yang mau bertanya. Mungkin Bu Linda mau sharing itu sepertinya. Ya silakan Bu Linda. Iya, oke. Saya coba mau membagikan apa yang saya rasa dalam minggu Jumat yang lalu sampai sekarang. Saya di dalam catatan saya punya catatan ini waktu Jumat yang lalu saya ingin, bukan saya ingin, ada 2 hal yang menyentuh saya, yaitu waktu Romo mengatakan, mengulang apa yang dikatakan Mother Teresa bahwa justru kamulah yang saya mau. Saya itu sangat terkesan mendalam di saya. Jadi saya menghayati itu dan kemudian saya dikirim orang untuk saya layani. Dan kedua pesan Romo yang kemarin adalah dari Jumat kemarin sampai ke depan kita tidak fokus sebagai pensil lagi, tapi lebih fokus kepada Tuhan yang memegang kita sebagai pensil. Tuhan itu ingin menulis apa kepada orang yang kita layani. Saya berusaha untuk menghayati itu. Dan kemudian Rosa memasukkan satu tulisan di WA tiba-tiba. Ada Novita yang di grup ini mencari penginapan untuk suaminya yang akan datang ke Jakarta karena sakit tumor di paru-paru dan mencari penginapan yang dekat dengan rumah sakit tentunya. Nah, Rosa itu dipakai Tuhan untuk membuka hati kita banyak orang di dalam grup untuk menanggapi mencarikan penginapan. Salah satunya adalah saya dengan Angelic. Angelic juga ada di sini. Kemudian kami berkomunikasi. Akhirnya saya kontak-kontak dengan Novi dan dia tinggal di asrama tentara. Tentu aja karena suaminya tentara. Dan itu dekat sekali. Saya tanya berapa menit dari rumah sakit? 15 menit. Terus saya bilang, saya umurnya 73, Novi. Oh kalau gitu saya nggak panggil ibu, saya panggil oma ya. Ya boleh, saya bilang gitu. Ya oke. Nah, terus saya waktu itu saya merasa, wah Tuhan ini minta saya justru kamulah Linda yang saya mau. Jadi saya tuh menghayatinya tuh benar-benar karena saya menghayati Tuhan menghendaki saya. Saya layani Novi, saya WA, tapi waktunya hanya beberapa hari loh itu. Kemudian koreksi saya lupa-lupa. Jadi kemudian Novi sudah di situ, saya mencoba, loh anakmu gimana? Pokoknya saya dapat cerita kalau bayinya itu 7 bulan hanya bisa ASI.
karena nggak bisa susu bubuk gatel, alergi katanya. Oke, berarti bubur Oma makannya di asrama sini saya nggak bisa masak bubur. Jadi saya mencoba mau beliin saya slow cooker. Terus tapi ternyata datang jelek lama sekali. Jadi saya kirim. Oke, dalam penghayatannya itu saya mencoba kontak Novi dan pada satu hari dia telepon saya, terus dia bilang gini, Oma, saya ini mesti harus keluar dari asrama ini loh. Renovasi. Nah, kapan kamu harus keluar? Ya ini, sebetulnya hari ini. Waduh, kok hari ini gimana? Ya udah kamu cari tempat ya, Nov. Saya juga cari tempat. Ternyata dia juga WA ke telepon ke Rosa ya, Ros. Itu enggak ya? Yang mengenai dia harus keluar dari. Enggak, yang itu enggak. Oke. Saya merasa, waduh, saya terus kontak-kontak sama Angelic ya itu. Terus Angelic bilang, oh tuh ada satu rumah di Senen. Nah, terus saya bilang Angelic tolong hubungin ya sana gitu nanti ya. Terus akhirnya kita dengan Angelic, saya dengan Angelic, oh coba Suster Gembala Baik. Jadi Suster Gembala Baik saya cari dari internet, saya telepon terus dapat ngomong dengan Suster Agatha. Loh Suster ini ada ceritanya gini. Terus susternya sangat baik dia. Dia bilang ya udah Bu, nanti suruh tunggu 4-5 hari lagi. Saya mesti minta izin karena nggak cocok. Di sini yang korban kekerasan ini kan enggak. Waduh, lah Suster gimana nih? Tapi orangnya harus keluar. Ya udah nanti malam ya Suster ngomong. Ya udah kita ngomong bertiga pakai WA call. Kemudian ngomong-ngomong, tapi pagi itu saya juga sudah bilang ke Novi, kamu cari tempat, saya mencoba membantu kamu mencarikan tempat. Terus akhirnya di percakapan dengan suster tadi, Novi merasa lebih nyaman, dia sudah dapat tempat di Tangerang, di budenya. Nah, ya saya bilang oke, kalau sudah gitu ya udah kamu di sana aja karena dia ada yang menunggu bayinya dan itu. Oke, terus sudah selesai. Saya besoknya saya sambil kerja, saya tuh kan mengecap-ngecap katanya. Saya sambil kerja tuh saya mengecap-ngecap. Tadinya saya merasa ini Tuhan memilih saya, justru kamulah yang saya pilih. Nah sekarang ini terus saya ingat juga Mother Teresa bilang KKIT itu bukan hanya melayani yang miskin, tapi yang termiskin. Jadinya saya jadi ingat Suster Patrick memberitahu saya ukuran termiskin adalah yang tidak punya pilihan. Terus oh iya, saya terus ngayem-ngayemi hati, saya bilang oh kalau gitu Novi ini bukan saya nggak harus melayani Novi ini karena dia punya pilihan, udah nggak tergantung Suster Agatha. Oke, saya sambil mengecap-ngecap gitu, tiba-tiba Novinya telepon saya lagi. Dia bilang, Oma, ini Bang Jinto, udah drop sekali. Ada yang saya perlu ini loh buat Bang Jinto darah A+. Terus saya ternyata tahunya saya bacanya A+, ternyata A positif gitu kan ya. Terus saya masukin ke WA grup kan waktu itu. Ini dicari darah ini. Terus ada yang menanggapi ke WA ke saya catat, tapi Novinya sudah tidak menghubungin saya lagi. Tapi saya waktu juga bilang, kamu cari darah sendiri ya, Nov. Saya juga nyari darah selak buat ini, Bang Jinto. Nah, udah nggak ada kabar, ya udah saya diem aja. Sebentar lagi dia telepon lagi. Loh, Oma, ini ada cariin Romo tolong gitu. Ini buat Bang Jinto, mendoakan Bang Jinto. Loh, saya di situ saya betul menangis saya. Aduh, ini saya berarti harus mencari benar-benar dipakai Tuhan untuk mencarikan. Tuhan ingin menulis surat cinta kepada Jinto. Di situ saya tersentuh sekali. Saya nangis. Jadi terus saya telepon Romo Suhud, ada di grup kita kan, di grup KKIT. Romo, ada di mana? Oh, saya di Cempaka Putih katanya.
lu ada cerita begini-begini. Saya tahu Cempaka Putih dengan RSPAD nggak terlalu jauh. Saya langsung berangkat, Bu. Gitu. Oke, terus saya ngabarin Novi, Nov, udah ada Romo ya menuju ke sana gitu. Ya udah, terus saya udah tenang, udah ada Romo. Terus sejam kemudian Romo Suhud cuman ngabarin saya WA sudah gitu, toh satu kata gitu, sudah. Nah, oh ya udahlah, udah selesai. Saya pikir udah mungkin didoakan. Nah, saya terus setelah itu saya mencoba menghubungin juga siapa ya waktu itu. Oh, Mon bilang, Bu, suami saya itu bilang loh, padahal ini suaminya yang KKIT kan Mon tuh Winardi bekas dulu KKIT-nya Surabaya. Suami saya minta saya nanyain itu masih butuh nggak, Bu? Ini suami saya ini golongan darahnya A, tapi nggak tahu negatif apa positif. Oh iya, tapi ini enggak ada kabarnya, mungkin udah dapet gitu. Nah, udah itu selesai. Ternyata saya Rosa masukin di grup ya. Kalau itu meninggal kan, Novi ngabarin ke Rosa. Jintonya Itu saya jadikan admin. Jadi kalau suatu saat dia mau nulis, dia bisa nulis. Jadi dia langsung memberi kabar ke kita, Bu. oke Ya, langsung memberi kabar kalau Bang Jintonya sudah meninggal. Iya, dia langsung sudah nulis, ada fotonya Romo Suhud lagi memberi doa, memberi perminyakan kayak mendoakan, terus ada Jintonya masih duduk di tempat tidur. Ya intinya mengabarkan bahwa Jinto sudah meninggal jam 3 siang. Berarti saya merasa betul-betul Tuhan mencintai dia sampai rincinya ada jam-jam tertentu disediakan Romo dan lain-lain, bukan main. Jadi ya itulah pengalaman saya menghayati MMT di dalam hidup saya seminggu ini. Itu saja teman-teman. Semoga Terima kasih, Bu Linda. ya, betul. Kita satu lagi. Saya merasa ini kita dibakan kata-kata Mother Teresa itu saya selalu pegangan saya di dalam berkomunitas di KKIT. You cannot do what I do, but I cannot do what you do. But together we can do something beautiful for God. Jadi itu terjadi bersama-sama, kita ini melayani bersama satu keluarga muda dari Rosa yang menjadi api pertamanya, kemudian ada beberapa teman yang pasti juga mendoakan waktu saya memasukkan itu, yang tidak sharing tapi pasti mendoakan. Terima kasih Tuhan karena telah menggunakan kita semua sebagai pensiunmu. Ya, Romo Suhud juga menulis japri ke Linda. Dia mengatakan dia berterima kasih karena bisa datang tepat waktunya dan dia menyaksikan suatu peristiwa yang mungkin dia tidak akan bisa lupakan. Ya, pada saat detik-detik terakhir itu anaknya Bang Jinto, itu Hans itu dibawa ke rumah sakit dan dia dipertemukan dengan bapaknya. Dan mereka saling bertatap muka dan itu sampai Romonya juga tidak tega melihat apa itu ya, luar biasa Tuhan masih mempersatukan mereka sebelum dipanggil gitu. Ya, itu terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima Makasih Linda, makasih. Luar biasa. Ya, makasih Bu Linda sama Pak Wiranto. Iya, Mbak Linda. Pengalaman iman yang luar biasa betul Romo. Aduh. Tuh. Sharingnya super menyentuh, Lin. Bagus banget. Thank you. Ya, oke. Semoga teman-teman yang lain juga bisa ya menghayati perjalanan MMT kita di minggu depan ya. Di hari Jumat ini sampai Jumat depan. Khususnya sebetulnya Prapaskah ini ya. Sorry Winardi, mau saya tambahkan sedikit. Sebetulnya pada waktu hari itu kan hari Rabu ya, hari Rabu Abu itu Linda mengatakan sebetulnya dia ingin sekali menengok Bang Jinto waktu itu. Nah kebetulan saya tuh demam tinggi gitu, jadi 39,8. Jadi saya diantar sama Linda ke rumah sakit.
Jadi sudah nggak ada waktu lagi untuk menengok. Jadi terjadinya saya berangkat ke rumah sakit itu sekitar jam 2, setengah 3 siang begitu. Jadi sudah nggak memungkinkan datang ke sana. Iya, saya udah bilang, saya kan takut ke rumah sakit RSPAD gitu ya. Tapi saya pikir, saya siang itu bilang saya udah ganti baju, udah saya mau ke sana mau nengokin Jinto biar Pak Wiranto nggak ikut. Saya mau ke sana mau ngajak itu istrinya keponakan saya. Terus saya baru lihat, saya udah ganti, udah itu makan. Loh, Pak Wiranto ternyata panas tinggi, jadi malah nganterin Pak Wiranto ke rumah UGD di sana sampai malam. Ya, itu Tuhan menghendaki yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda, Pak Wiranto, Tentu berdasarkan juga teman-teman yang lain ya yang tadi disebutkan yang sudah membantu segalanya ya. Oke. Saya kira mungkin itu ya karena Romo juga sudah harus meninggalkan kita. Saya nanti Romo mau meninggalkan sekarang apa nanti mau bersama nutup berkat ini? Boleh, saya tutup berkat sekarang ya. Sekarang ya, oke silakan. Terima kasih untuk semua kebersamaan, kehadiran, dan doa-doanya. Mari kita mohon berkat untuk perjalanan 1 minggu ini, untuk renungan-renungan kita khususnya dalam masa Prapaskah. Tuhan bersamamu Dan bersama bersama Romo. Semoga doa-doa kita dan lebih doa-doa yang ditemani oleh Ibu Teresa dari Kalkuta yang selalu menjadi inspirasi dalam hidup kita untuk mengalami Allah yang nyata dan konkret dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, dan mereka juga yang selalu dipakai Tuhan untuk membawa kita kepadanya lewat peristiwa masing-masing. Dan terlebih juga kita ingin mendoakan Pak Cinto yang sudah kembali ke rumah Tuhan dalam damai, dan juga kedamaian juga ketabahan bagi Ibu Novita yang sedang berduka. Semoga kita selalu disatukan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Come follow me. Leave all and gather the few.
my love.